Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Masih dalam rangka 1 tahun Podcast Saga, yang mana pada minggu yang lalu kita telah melakukan flashback dari sisi para narasumber hebat-hebat kita semuanya, yang mana dari cuplikan-cuplikan yang telah kami tayangkan dapat kita ambil lesson learn atau pelajaran-pelajaran yang dapat kami kumpulkan dalam video berikut ini yang kami kelompokkan menjadi beberapa tema. Yang pertama adalah keteladanan orang tua dalam mendidik keluarga atau dalam parenting maupun dalam pengasuhan keluarga. Yang kedua adalah hal-hal esensial yang berkaitan dengan penanganan maupun cara-cara dan juga aktivitas-aktivitas kita dalam menghadapi pandemi. Ketiga, ikhtiar untuk relaksasi semasa pandemi maupun di luar masa pandemi tentunya. Kemudian berbagai peran tim penggerak PKK, peran petugas ataupun penyuluh keluarga berencana, kader Dasawisma, generasi berencana, pengelola RPetra, Jackpreneur, kader Tribina, yakni Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia, serta Forum Anak dalam menggerakkan masyarakat dan juga peer grupnya masing-masing. Yang berikutnya adalah tema pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan ada sosok inklusif, sosok inspiratif, yang mana sosok inspiratif ini untuk aktivitas-aktivitas kita ataupun pengembangan program secara inklusif, serta ada juga hobi dan budaya tentunya. Nah, sahabat keluarga, kita mulai dengan tema yang pertama, yakni hal-hal yang sangat inspiratif yang dapat kita ambil pelajaran dalam menghadapi maupun dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Kita saksikan tayangannya berikut ini. Ada 5 poin yang luar biasa cinta ya. Cinta di atas segalanya. Cinta kepada pencipta kita, cinta kepada keluarga kita, yang kemudian itu dapat mendorong untuk menjadi keluarga pembelajar, keluarga yang visioner, yang hadir. Nih, jangan lupa satu lagi ini. Jangan pernah ayah itu tidak hadir sesibuk apapun. Ini tadi yang juga saya quote. Luar biasa. Dan yang kelima, aktivitas religius di rumah tetap mari kita hadirkan untuk upaya mentransfer nilai-nilai kebaikan dari orang tua kepada anak-anaknya. Menyayangi, mengasihi bukan berarti menuruti seluruh keinginan anak-anak kita, namun menegakkan disiplin dan juga menegakkan aturan main, itu justru bentuk kasih sayang yang hakiki dan sejatinya dapat menyelamatkan anak-anak kita, baik dalam menjalani kehidupan di dunia ini maupun ketika di akhirat kelak. Apabila kita ingin membentuk sebuah keluarga yang berbahagia maka rencanakan itu. Rencanakan bahwa kita ingin membentuk sebuah keluarga yang berbahagia. Jadi di dalam manajemen, gagal dalam perencanaan berarti kita sedang merencanakan kegagalan itu sendiri. Ciptakan bersama kenyamanan di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga melalui saling pengertian, saling tolong-menolong, kemudian saling percaya dan juga saling menjaga satu dengan yang lain. Ciptakan suasana yang nyaman, yang aman, tentram di rumah, dimulai dari ayah dan ibu. Kalaupun ada selisihan, jangan ditunjukkan di depan putra-putri tercinta. Ngumpet dulu sebentar, bersandiwara sedikit. Di depan putra-putri kita mesti memperlihatkan hal-hal yang baik-baik antara kedua orang tua ini. Lalu kemudian jangan pernah tidak peduli terhadap putra-putri yang sedang memiliki masalah. Perempuan, baik dewasa, baik ibu rumah tangga maupun remaja perempuan yang akan memasuki dunia bekerja dan juga dunia rumah tangga, hendaknya yang pertama kenali diri dengan sebaik-baik pengenalan, karena dengan pengenalan diri lalu kemudian di situ kemudian bisa
di potret motivasi dalam mengarungi hidup ini, di mana sebelum menikah ini ya memang harus saling terbuka juga. Ketika menikah juga terbuka, lalu kemudian terhadap putra-putri menjadi teman, sehingga mereka merasa di rumah punya teman, jangan di luar curcol sama teman ya, ketika di dalam rumah malah diam saja. Nah ini tips ini saya kira sangat bisa untuk diterapkan dan sangat baik untuk diterapkan, bahwa kita pun harus bersikap sebagai teman bagi putra-putri kita, agar tercipta keterbukaan di dalam kita membimbing, mendidik, dan menumbuh kembangkan putra-putri. Jadi sebenarnya kekuatan itu tidak di mana-mana. Kekuatan itu ada di dalam diri. Ini salah satu juga kunci. Mencari kekuatan di sana-sini nggak akan ketemu. Karena kekuatan itu sebetulnya ada di dalam diri seseorang. Nah, maka bagaimana kemudian setiap kita itu bisa mengenali siapa diri kita. Saya ini bukan siapa-siapa kok, saya ini gendut, saya ini nggak bisa apa-apa. Enggak, Po itu gendut banget, tapi dia ternyata bisa jadi warrior karena latihan, karena kemudian dia menemukan guru yang tepat, karena kemudian dia berlatih dengan sekuat tenaga, karena kemudian dia menanamkan dalam dirinya, oh ternyata ya kekuatanku itu ada dalam diriku. Jadilah kita sebagai orang tua dalam posisi masing-masing. Seorang ibu bagaimanapun juga sudah pernah bernafas bersama-sama putra atau putrinya, sehingga putra-putri ini secara otomatis akan merasakan kehangatan ibunya, walaupun ibunya ini melarang, ibunya ini sedikit meneriakkan suara yang lebih kencang dari biasanya, tapi si anak ini sudah tumbuh secara inherent di dalam hatinya, di dalam dirinya, bahwa ibu saya ini adalah ibu saya, memberikan kehangatan, kedamaian. Tidak demikian dengan ayah yang tidak mengandung. Nah, begitu dilakukan seperti tadi contohnya teriakan, reaksinya sangat berbeda 180 derajat. Ini kan kita tidak direkayasa dari video ini. Terima kasih ini kepada Mbak Imwong dan Paula merekam hal ini untuk pembelajaran, tentu saja. Untuk pembelajaran agar parenting, lalu kemudian tumbuh kembang anak, cara-cara kita membesarkan anak, ini bisa kita lakukan, ikhtiarkan dengan semakin lebih baik lagi dalam posisi seorang ayah dan dalam posisi seorang ibu. Ini semua memberikan pembelajaran kepada kita. Kalau kita ya memperlakukan orang lain, termasuk putra-putri kita, dengan baik, maka akan terjadi pula proses yang sangat baik di dalam dirinya. Tapi kalau diberikan kata-kata yang tidak baik pun sebaliknya akan menjadi tidak baik. Jack Ma mengatakan dalam kurun 20-30 tahun ke depan, hampir semua tenaga kerja ini digantikan oleh mesin kecuali 3 hal. Nah, apa yang 3 hal ini? Yang pertama, imajinasi. Yang kedua, kreativitas. Dan yang ketiga, kerjasama. Creativity is the natural order of life. Atau kreativitas itu merupakan tatanan alami yang adanya di hampir setiap insan manusia ini. Manfaat dari kerjasama ini adalah meningkatkan kemampuan kognitif dan juga kemampuan sosial serta emosional tentunya. Sahabat keluarga, arti perencanaan keuangan keluarga ini dimaknai secara sederhana adalah pengelolaan keuangan, baik keuangan yang masuk maupun keuangan yang kita keluarkan secara periodik. Periodiknya itu bisa 1 bulan sekali dan kumulasinya bisa 1 tahun sekali. Nah, sahabat keluarga, agar kita dapat membangun sebuah konstruksi arus kas keuangan keluarga secara lebih sehat, maka kita kenali yang pertama kali adalah prioritas ya. Priority itu sangat penting. Gunakan keuangan kita untuk hal-hal yang prioritas terlebih dahulu. Berhenti membandingkan kesuksesan orang lain dengan diri sendiri. Kita bisa ikhtiar di antaranya yang pertama, terimalah dirimu apa adanya. Bahwa hal-hal yang sudah
ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas dirimu, itu sudah sebaik-baik komposisi, sudah sebaik-baik ciptaan. Terimalah dia apa adanya, maka kenali pula potensi-potensi yang ada dalam dirimu yang telah diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Setiap manusia pasti unik, setiap manusia pasti punya kelebihan, dan setiap manusia juga ada kekurangan. Maka kenali kelebihan-kelebihanmu, sahabat keluarga. Berhentilah kita mengejar bayang-bayang sendiri, karena bayang-bayang apapun bagusnya, sebagaimanapun bagusnya, dia adalah tetap bayang-bayang. Yang terbaik adalah tetap dirimu sendiri. Stop mengejar bayang-bayang, kejar cita-citamu yang tertanam dalam jiwamu, yang terpatri di dalam hatimu. Sahabat keluarga, dari lesson learn yang tadi kita telah saksikan, dapat diambil garis benang merahnya bahwa betapa pentingnya untuk menjalankan 8 fungsi keluarga dalam kehidupan kita berkeluarga, yang meliputi fungsi agama untuk menciptakan akhlak mulia, fungsi sosial budaya untuk kita bisa peduli dan berbagi, fungsi cinta kasih untuk dapat mendorong kita ikhlas dan tanggap, fungsi perlindungan untuk kita bisa hidup aman dan nyaman, fungsi reproduksi untuk kita bisa merencanakan kehidupan kita yang lebih berkualitas, fungsi sosialisasi dan pendidikan untuk tumbuh kembang yang bahagia, fungsi ekonomi agar kita inovatif dan produktif, serta fungsi lingkungan untuk hidup bersih dan lestari. Mari kita wujudkan keluarga yang berbahagia, keluarga yang penuh dengan asih, asah, dan asuh, dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya, tema yang kedua adalah hal-hal esensial tentang pandemi yang meliputi epidemiologi pandemi atau COVID-19 itu sendiri, aktivitas belajar di rumah, serta peran serta anggota keluarga, utamanya kepala rumah tangga dalam menghadapi kehidupan sehari-hari selama masa pandemi agar terhindar dari COVID-19. Kita saksikan yuk tayangannya berikut ini. Jangan pernah berikan kesempatan kepada virus COVID-19 ini untuk bermutasi. Dengan cara apa? Dengan cara putus mata rantai penyebarannya. Melalui apa? Melalui prokes. Ketika kemudian proses belajar mengajar ini dilakukan secara daring, maka ada 2 key success factor-nya. Yang pertama adalah disiplin dari siswa itu sendiri, yang kedua tanggung jawab. Jadi 2 tanggung jawab itu dalam arti ketika dia melakukan proses belajar mengajar ini, ya dia berfokus kepada apa yang dia laksanakan atau yang menjadi tugas-tugasnya, dan dia lakukan itu dengan cara disiplin. Bahas, dan kalau bisa disimpulkan bahwa hal-hal kedisiplinan diri itu tidak datang begitu saja, tapi dia berproses dari lubuk hati yang terdalam dengan niatan untuk menyelamatkan satu generasi, ya paling minimal ya sebuah generasi atau sebuah peradaban di lingkungan keluarga terdekat. Sahabat keluarga, dari tayangan tadi kita bisa mengambil pelajaran dan terus menjalankannya sampai saat ini meskipun pandemi itu telah melandai, yakni dengan tetap ber-6M. Di samping itu, setiap anggota keluarga perlu juga terus saling mengingatkan dan saling mencegah ya agar tidak tertular satu dengan yang lain. Dan tidak kalah pentingnya, masih juga ada aktivitas-aktivitas yang dijalankan dari rumah. Maka putra-putri kita yang menggunakan gadget dengan semakin meningkat frekuensi penggunaan gadgetnya dengan berbagai kebutuhan perlu untuk kita awasi, perlu juga untuk diedukasi agar melek secara digital dan meningkat literasi digitalnya. Hal ini sangat dibutuhkan agar putra-putri tercinta kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Tentu saja kita melalui pandemi ini dengan berbagai
pikiran dengan berbagai perasaan yang berkecamuk. Namun demikian, setelah kita jalani, kita dapat memastikan bahwa di dalam setiap kesulitan sudah tersedia kemudahan-kemudahan, dan mari kita jalankan kehidupan kita ini dengan semakin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan tetap terus beraktivitas dengan menjaga protokol kesehatan atau dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebagai ikhtiar kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik di masa pandemi maupun setelah pandemi ini usai, tentu kita ingin menjalani kehidupan kita ini dengan rileks, dengan santai, tapi berhasil tentunya dalam setiap aktivitas kita. Nah, maka kita suguhkan latihan-latihan pernafasan yang dapat kita ambil maknanya maupun lesson learn-nya sebagai berikut. Harmony with the pandemic, menyikapinya, menyiasatinya agar dijauhkan dari pandemi, tapi menjalani hidup ini dengan lebih bermakna, lebih baik, dan lebih berkemudahan. Jadi di balik kesulitan, di balik bencana, ada kemudahan, ada hikmah. BED tadi ya singkatannya BED. Denial. Denial tuh menyangkal. Jangan suka menyangkal, apa-apa disangkal, udah diresapi dulu, dan jangan stick dengan masa lalu, jangan terpaku dengan masa lalu. Terima masa kini, dan juga masa depan itu yang belum tentu seperti apa, jangan dikhawatirkan, merupakan kunci rahmat dan kunci berkah. Jadi begitu kita memperlakukan orang tua, apalagi seorang ibu seperti itu, maka anak-anak kita pun ya insya Allah memperlakukan seperti itu juga ya. Apa esensi masalah yang paling hakiki mendasar tadi kan? Ternyata orang itu berhadapan dengan insecurity. Dan itu dalam kehidupan modern semacam saat hari ini pun ya, dalam kehidupan saat ini insecurity itu menduduki urutan pertama, insecurity. Kita saat ini walaupun masih di tengah suasana pandemi, dari perbincangan ini dapat dipetik beberapa hal. Satu, pandemi memang ada, kenyataannya ada, dan kecenderungan meningkat sampai dengan hari ini terlihat nyata. Namun satu, agar tetap tenang. Tenang bukan berarti abai. Tenang dan abai itu dua hal yang sangat berbeda. Tenang dalam arti agar kita dapat mengambil langkah-langkah pasti, langkah-langkah yang baik dan benar untuk menghindarkan diri dan keluarga serta lingkungan tempat kita beraktivitas dimanapun kita berada dapat kita lakukan dengan baik dan benar pula. Nah, kita yuk sahabat keluarga menjalankan aktivitas keseharian kita dengan berbagai exercise. Terserah sahabat keluarga barangkali sudah memiliki berbagai metode exercise yang dijalankan setiap harinya, dan salah satu diantaranya adalah latihan pernafasan yang diajarkan oleh Bapak Rahman Syarif. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menjalankan exercise ataupun latihan-latihan, baik latihan pernafasan maupun olahraga, itu kuncinya adalah rutin. Dengan kita menjalankan exercise secara rutin ataupun olahraga secara rutin, insya Allah pikiran dan perasaan hati kita dapat menjadi lebih tenang. Aktivitas-aktivitas kita bisa dijalankan dengan ringan, dan juga jiwa kita menjadi lebih tentram dan damai tentunya. Berikut ini adalah tema yang keempat, yakni aktivitas-aktivitas yang dijalankan dengan berbagai mitra strategis yang bergerak di ujung tombak terdepan. Kita saksikan cuplikannya berikut ini. Mari kita bersama-sama terus menerapkan 6M, memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun, dan air mengalir, lalu kemudian mencegah kerumunan, menjaga jarak, mencegah kerumunan, membatasi mobilitas, dan juga
menghindari Menghindari makan bersama. makan Dan bersama. jangan lupa tentu saja vaksin. Iya. Yuk kita suntik vaksin. Umur 12 tahun ke atas termasuk ibu hamil. Jangan ragu-ragu lagi vaksin, karena vaksin ini akan memberikan kekuatan dalam tubuh, akan membangkitkan atau akan mengajak tentara-tentara yang ada di dalam tubuhnya untuk siaga, ya kan? Ya, Siaga apabila diperlukan, katanya Bu Dwi gitu ya Bu Dwi. Iya, betul. Di samping kita sekarang ini terus memerangi COVID harus putus, tapi keluarga berencana harus tetap jalan terus. Iya, pakailah. Jangan ragu-ragu untuk mendatangi fasilitas kesehatan untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang, dan juga apabila belum menggunakan kontrasepsi jangka panjang bisa dilayani langsung oleh penyuluh KB bersama dengan kader-kader PPKB dan juga sub PPKB. Artinya sejauh apapun kaki melangkah, ketika di luar sana terjadi badai, terjadi topan, terjadi cuaca yang tidak diinginkan, terjadi gangguan maupun ancaman, kembalilah ke rumah, kepada keluarga. Jadi kita kembali kepada titik nol perjalanan kita. Jadi titik di mana kita menimba ilmu, titik di mana kita membina kasih sayang, titik di mana kita semua saling berbagi, saling mengembangkan 8 fungsi keluarga, mulai dari fungsi segala macam fungsi yang ada. Mencoba dan jangan takut gagal. Bukan berapa kali kita gagal, tapi yang terpenting adalah ketika gagal kita tahu bagaimana kita harus berdiri dan memulai serta menjadi sukses. Orang sukses bukan berarti orang yang tidak pernah gagal. Itu kira-kira tadi ya, ada ingin pesannya. Yuk jangan takut gagal dan jangan takut mencoba. Kalau punya rencana segera wujudkan. Lakukan sekarang juga gitu ya, jangan ditunda. Aturan dan anjuran pemerintah itu dibuat tidak lain dan tidak bukan untuk keselamatan, untuk kesehatan kita semua. Jadi ya kita patuhi, ada pembatasan umur, patuhi, ada pembatasan jumlah orang, patuhi, ada aturan untuk senantiasa menggunakan masker, patuhi, mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak dan sebagainya itu dipatuhi. Bahkan ketika kita sudah divaksin pun mesti patuh. Kata kunci inner peace itu sangat penting, ketenangan hati sangat penting. Karena dengan hati tenang ibarat air laut yang tenang, maka segala sesuatu yang ada di dalam air itu bisa terlihat dengan jelas, langkah-langkah yang akan ditempuh pun menjadi jelas. Tetapi jika air itu bergolak, maka apa-apa yang ada di dalam air ini nggak kelihatan ya Bu ya. Jangankan kita mencari terobosan, jangankan kita berinovasi, apa yang kita hadapi aja kita tidak tahu. Nah maka tadi yang diambil langkahnya adalah hati tenang, inner peace, agar terobosan-terobosan dapat terus dihasilkan. Tidak pernah bisa mengulang masa emas tadi ya, saat mulai dari kandungan sampai 2 tahun setelah dilahirkan. Maka pada masa-masa emas tersebut seluruh hak-hak anak itu haruslah terpenuhi dengan sebesar-besarnya menyempatkan waktu, menyempatkan diri bagi seorang ibu, apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, namun anak ini tetap harus mendapatkan perhatian penuh. Itu ada yang sinyal sulit sudah mengisi, lalu kemudian ketika mau kirim tidak bisa terkirim, mungkin ada kendala apa lagi gitu Bu. Yang paling dominan yang perlu kita masih upayakan bersama ini apa Bu, kendala-kendala sampai ini? Adanya obrolan ini, podcast ini tentu kami berharap semakin banyak lagi keluarga-keluarga di Jakarta yang mendapatkan informasi resmi dari kami, jajaran Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas PPAPP dan Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, untuk jangan ragu apabila Bapak Ibu telah mendapatkan link pendataan keluarga satu pintu yang di sana tertulis nama kepala rumah tangga secara spesifik, maka bersegeralah untuk mengisikannya dan juga berkomunikasilah dengan Dasawisma setempat.
Dari cuplikan video yang baru saja kita saksikan tadi, kita dapat melihat betapa besarnya peran serta para penggerak yang bergerak di lapangan, langsung berhadapan dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan peer groupnya, misalnya seperti forum anak. Lalu kemudian ada juga para remaja yang tergabung di dalam generasi berencana, dan juga tentu saja ada bapak ibu para penggerak di lapangan, baik tim penggerak PKK, kader-kader Tribina, kader Dasawisma, para penyuluh keluarga berencana, pengelola RPTRA, Jackpreneur, Dasawisma PKK, dan seluruh elemen mitra strategis yang ada di lapangan. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja bersama, atas kolaborasi bersama, dan telah mensukseskan berbagai program-program penting Pemprov DKI Jakarta selama ini. Untuk tema yang kelima ini adalah ikhtiar dan penanganan kita dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita saksikan lesson learned yang dapat kita ambil berikut ini. Ya, dan juga ini diperintahkan oleh undang-undang apabila melihat, apabila mendengar, mengetahui, jangan ragu lapor. Dan jangan takut lapor, jangan takut nanti kalau saya lapor saya terseret-seret, saya jadi saksi, dan jangan takut. Melaporkan itu jangan takut terus kemudian dituntut balik misalnya sama pelaku dan sebagainya, jangan takut. Jangan pernah takut, dan sudah ada dong SOP-nya di jajaran Polda Metro ini, pelapor itu insya Allah akan diamankan. Jadi janganlah takut menjadi pelapor. Begitu ya kira-kira juga ya. Jangan takut ya, dimanapun berada, ini kekerasan itu bisa terjadi di mana saja. Bahkan di dalam rumah sendiri pun kekerasan itu dapat terjadi. Dan bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh orang yang seharusnya menyayangi perempuan, menyayangi anak. Jadi ini merupakan warning kita bersama ya, bahwa tindak kekerasan ini merupakan satu tindak pidana yang tidak bisa ditoleransi. Membaca, jadi coba dibaca. Kalau sedang akses terhadap satu situs, akan download satu aplikasi, dipelajari dulu. Ini lebih baik sebelum melakukan aksi download ya, mengunduh, coba itu di browsing dulu. Ini tentang apa, bagaimana kiprahnya, dan sebagainya. Jika memang ingin berurusan dengan fintech dalam bentuk peer-to-peer lending atau pinjaman online tadi, dicek dulu ke OJK, dan apabila ada layanan apapun yang meminta data-data pribadi yang sudah di luar kewajaran, ini langsung saja ya tutup diri. Para bapak-bapak, para pria, remaja, dan siapapun di luar sana, yuk kita menyetarakan diri masing-masing, menyetarakan apa yang kita ingin. Apa yang kita ingin alami, itu pun yang harusnya kita berikan kepada pihak-pihak yang ada di sekitar kita, utamanya pasangan kita. Dan pria-pria dan para pria, berdayalah agar dapat memberdayakan istri. Istri yang bahagia kembali lagi kepada suami yang berbahagia, anak-anak yang berbahagia. Perjanjian pernikahan yang dibuat baik sebelum pernikahan maupun sesudah pernikahan hendaknya kita hindarkan untuk menjadi sumber konflik. Dia ditujukan atau bermanfaat untuk melindungi diri masing-masing pihak dan juga yang diperjanjikan untuk upaya mitigasi dan upaya keamanan hal-hal yang ingin diamankan apabila hal-hal buruk terjadi selama pernikahan. Perjanjian pernikahan juga perlu dihindarkan untuk memberikan label kepada masing-masing harta. Apabila kita terjebak pada pelabelan harta benda yang dibawa oleh masing-masing pihak, yang dikhawatirkan adalah dalam kehidupan berkeluarga nanti juga ada pengkotak-kontakan harta. Hakikatnya sebuah pernikahan adalah menyatunya dua individu untuk
tujuan yang sangat mulia menjadi khalifah di muka bumi ini untuk meneruskan keturunan-keturunan yang soleh-solehah yang baik, dan juga untuk membentuk sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah, apapun agama yang dianut sesuai dengan tuntunan agama masing-masing tentunya. Ini kita mulai berhati-hati dalam kita melontarkan kata-kata, dalam kita melontarkan bercandaan, apalagi terhadap orang yang kita tidak kenal di sekitar kita. Jangan pernah kita melakukan victim blaming, bahwa terjadinya tindak kekerasan ini adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Zero tolerance to violence. Tidak pernah kita bisa toleransi terhadap kekerasan apapun itu. Yang salah pasti pelakunya, pelaku kekerasan itu sendiri. Yang pertama, menstruasi, kedua, hamil, ketiga, melahirkan, dan keempat, menyusui. Hanya 4 hal saja yang tidak dapat dipertukarkan. Posisikanlah perempuan setara dengan laki-laki. Break the bias. Hentikan, hapuskan diskriminasi dan kesenjangan gender. Mulai sejak dini, mulai dari rumah kita masing-masing. Berilah contoh-contoh yang konstruktif, berilah contoh-contoh yang pro terhadap kesetaraan gender. Sesungguhnya perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bukan untuk berada di bawah maupun di atas, tetapi sejajar, setara dengan laki-laki. Mari kita bersama-sama terus menghadirkan, mendorong suasana dimanapun kita berada, agar kesetaraan, keharmonisan, dan keadilan gender senantiasa dapat tercipta. Kita mulai dari diri kita sendiri. Perempuan hebat bukan berarti perempuan yang tidak pernah mengalami kegagalan. Perempuan hebat adalah perempuan yang ketika mengalami kesulitan ataupun kegagalan-kegagalan, dia tahu bagaimana dan bila mana dia harus berdiri tegak kembali, dan dia tahu bagaimana caranya untuk memulai berjalan kembali, bahkan berlari. Dari tayangan tadi, himbauan kami sekali lagi, yuk kita speak up, jangan takut bicara. Lapor jika melihat, mendengar dan mengetahui serta mengalami sendiri tindak kekerasan baik terhadap perempuan dan anak. Silahkan hubungi Jakarta Siaga 112 atau WhatsApp ke nomor 0813 176 17622. Sahabat keluarga, kami juga menghimbau untuk turut serta mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi terkait dengan layanan baik untuk pencegahan maupun penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami menyadari bahwa di antara sahabat keluarga tentu saja ada yang memiliki kebutuhan khusus, dan untuk itu kita saksikan, kita simak pembelajaran yang dapat kita ambil dari tayangan video berikut ini. Saya menjadi disabilitas ketika Surya ngobrol dengan teman-teman yang lain dan saya tidak paham saya yang disabilitas. Itu sebuah sebuah pemahaman yang sangat-sangat mendalam yang saya kira esensinya itu bagaimana kemudian kita bisa saling menyiapkan aksesibilitas inklusif kepada semua orang, secara inklusif kepada semua orang. Sahabat keluarga, dari tayangan video tadi kita dapat mengambil berbagai pelajaran yang mana kaum difabilitas tentu juga membutuhkan pelayanan-pelayanan dari Pemprov DKI Jakarta, di mana kami pun telah berkomitmen untuk menghadirkan layanan yang inklusif, termasuk menyediakan juru bahasa isyarat di dalam kami memberikan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak. Ada 4 orang tenaga profesional kami yang ahli dalam bidang hukum maupun psikologi, sekaligus juga ahli dalam bahasa isyarat. Sahabat keluarga, masih kita menjalani kehidupan pandemi, maka kita perlu juga menyiasatinya dengan semakin memperbanyak aktivitas-aktivitas yang dibangkitkan dari hobi-hobi yang kita miliki bersama. Berikut ini berbagai hobi yang dapat memberikan inspirasi dan juga kesimpulannya kita bisa
Saksikan dalam video berikut ini. Sehat itu bukan berarti tidak sakit. Sehat itu bagaimana kemudian kita bisa memanage diri sendiri ini agar ya aktivitas sehari-hari kita ini bisa kita laksanakan dengan baik, tidur dengan baik, makan dengan enak, juga ke belakangnya juga dengan lancar setiap hari. Mulai dari tadi itu ya, kultur jaringan aja 19 bulan. Betul. Di sini 4 bulan 23, di sini 4 bulan 27. Jadi 3 tahun. Lalu kemudian sampai berbunga tadi 32 hingga 35 bulan. 32 hingga 35, hampir 4 tahun kurang sedikit. Iya. Ini sebuah perjalanan cukup panjang, sahabat keluarga, makanya begitu eksklusif dan begitu bernilainya tanaman anggrek ini. Dapat kita terapkan bersama sambil bertanam di buah di dalam pot, juga sambil menyayangi tanaman itu. Tentu tanamannya akan menyayangi kita juga dengan memunculkan buah-buahnya yang banyak. Dan apabila kita melakukan hal-hal yang sifatnya mubazir, kan ini hal yang juga tidak disukai oleh Allah ya. Jadi jangan sampai mubazir. Padahal di sisi lain barangkali ada juga orang sedang berjuang memerlukan makanan. Keluarga tunggu apa lagi? Aktivitas yang doable, visible secara ekonomis pun. Jadi tadi dari Bu Niken kita sudah banyak belajar bagaimana mengisi waktu kita, baik yang sudah pensiun maupun yang masih bekerja di kantor, untuk bisa senantiasa mingle dengan keluarga, melakukan aktivitas bersama yang fun, juga memiliki nilai ekonomis, serta memiliki nilai kesehatan, healthy. Dan jangan lupa juga bahwa kegiatan semacam ini melatih kita juga untuk lebih ramah lagi kepada lingkungan kita, eco-friendly, dan juga tanaman pun memerlukan sapaan jiwa. Sebagaimanapun kita manusia juga perlu untuk mengisi relung-relung jiwa kita dengan beraktivitas bersama yang menimbulkan kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan bersama, utamanya di lingkungan keluarga dan juga lingkungan pertemanan, yang bisa mendapatkan pasokan-pasokan salad dan sayur-sayuran yang crunchy, yang fresh, healthy, dan sambil juga tentu saja tidak meninggalkan nilai ekonomisnya itu sendiri. Nah, luar biasa ya sahabat keluarga, dari hobi bisa menjadi cuan. Dari hobi juga bisa menimbulkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Dan dari hobi pula, maka kita bisa menjalankan aktivitas kita di rumah dengan lebih tertata, lebih sistematis. Contohnya seperti hobi masak-memasak, hobi menata bahan makanan atau bahan-bahan yang akan dimasak sebelum dimasak. Bahkan untuk kebutuhan 1 minggu misalnya. Tapi kebutuhan 1 hari pun bisa kita lakukan dan bisa kita lakukan persiapannya terlebih dahulu sebelum dilakukan aktivitas memasaknya lebih lanjut. Mari kita kembangkan hobi kita, bisa dipilih hobi apa saja yang dapat dijalankan sesuai dengan kondisi dan juga kesempatan serta kekuatan kita masing-masing. Sahabat keluarga, tema yang ke-8 adalah budaya. Mari kita saksikan berbagai lesson learned dari budaya, baik berasal dari negara kita sendiri maupun pembelajaran-pembelajaran yang dapat kita ambil dari budaya Korea. Berikut ini cuplikannya. Kita garis bawahi bahwa filosofi dari budaya Korea itu bertumbuh bersama, lalu kemudian merangkul siapapun ya yang ada di sekitarnya, lalu kemudian hidup damai berdampingan, itu yang diutamakan. Dan bukan tidak pernah juga mereka ini mengalami masa-masa yang sangat buruk, bahkan kalau bisa dikatakan ini sangat tidak enak, tidak nyaman, yakni karena adanya peperangan. Namun demikian keterpurukan ketika selesai peperangan itu disikapi dengan senantiasa melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa dilakukan, utamanya untuk anak-anak. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita meminta ridho orang tua. Insya Allah dengannya kita akan meraih apa yang dinamai dengan birrul walidain, yaitu ridhonya orang tua, ridho
Allah akan kita dapatkan insya Allah. Nah, hal-hal semacam ini saya ingin sekali untuk dijadikan contoh teladan. Semakin banyak lagi gerakan ayah mengantarkan anak dari usia yang sangat belia semacam ini, bahkan mendampingi seperti itu. Membuktikan bahwa kedekatan seorang ayah kepada anaknya ini akan memberikan dorongan lebih ya terhadap tumbuh kembang anak ke arah yang lebih baik, karakter anak yang lebih baik, dan juga nantinya dia menjadi orang yang sangat percaya diri. Sahabat keluarga, dari tayangan lesson learn atau kesimpulan yang kita bisa ambil dari berbagai budaya tadi, ada beberapa hal yang bisa kita tarik garis benang merahnya, diantaranya bahwa budaya mengajarkan kebaikan, budaya mengajarkan karakter-karakter baik bagi warga budaya itu sendiri. Nah, untuk itu mari kita lestarikan nilai-nilai budaya yang kita miliki masing-masing dengan jalan atau dengan cara menjalankan hal-hal yang baik dari budaya itu dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam membentuk karakter baik yang kita miliki untuk kehidupan kita yang lebih baik pula. Satu pesan saya, speak up, jangan takut, ayo lapor. Anda menjadi korban ataupun Anda menyaksikan ada tindak kekerasan, jangan pernah takut, lapor, speak up. Kami jamin Anda dilindungi. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan MOU dengan LK, dengan Lembaga Perlindungan Saksi Korban, LPSK, untuk menjamin keselamatan Anda semua. Maka sekali lagi jangan pernah takut, lapor. Jadilah pelapor dan pelopor untuk menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan lebih lanjut lagi untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sahabat keluarga, pada kesempatan yang baik ini kami juga ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaannya dan kesetiaannya untuk terus menyaksikan podcast Saga. Dan saksikan podcast Saga episode masih spesial 1 tahun tayang. Podcast Saga ini Rabu setiap pukul 14. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sebanyak mungkin sahabat keluarga lainnya agar dapat menerima manfaat dari kehadiran para narasumber dan juga tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan kita bersama. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Selamat ulang tahun Podcast Saga yang ke-1. Semoga senantiasa dapat memberikan motivasi, inspirasi dan edukasi kepada keluarga di Jakarta. Mudah-mudahan ke depan Podcast Saga bisa menghadirkan konten-konten yang menarik bagi masyarakat Jakarta. Semoga dengan adanya Podcast Saga yang ditayangkan setiap hari Rabu ini menjadikan keluarga-keluarga di DKI Jakarta menjadi keluarga yang teredukasi sehingga mampu menjadi warga Jakarta yang bahagia dan maju kotanya. Semoga Podcast Saga menjadi sarana edukasi bagi keluarga Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya masing-masing. Semoga kedepannya Podcast Saga banyak diminati dan disukai oleh keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Saya berharap ke depan Podcast Saga juga bisa menampilkan nuansa yang lebih menghibur supaya lebih banyak dikunjungi oleh penggemarnya. Semoga Podcast Saga dapat memberikan manfaat yang dapat diimplementasikan oleh keluarga di Jakarta. Harapan dengan adanya Podcast Saga ini dapat menjadi sarana manfaat buat keluarga khususnya di Jakarta dengan media sosial yang jauh lebih luas.